kami dari kelompok 7 Geometri dan Pengukuran. Di sini kami akan menjelaskan apa itu bangun datar dan bangun ruang. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Amelia Evelina dengan NPM A1G024040. Nama saya Piona Putri Nabila dengan NPM A1G024036. Saya Salsabila Daisa Zuraina dengan NPM A1G024126. Perkenalkan, nama saya Hola Hayati dengan NPM A1G024035. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hola Hayati. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan apa itu titik, garis, sinar garis, dan apa sih hubungannya dengan sudut. Langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Nah, yang pertama teman-teman, kita akan membahas apa sih itu titik. Nah, jadi titik adalah dasar atau unsur paling sederhana dalam geometri. Titik hanya menunjukkan posisi atau letak saja. Jadi titik tidak mempunyai panjang atau lebar, atau yang artinya titik ini tidak mempunyai ukuran. Nah, biasanya titik dilambangkan dengan huruf kapital, misalnya A, B, C, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih itu garis. Nah, jadi teman-teman, garis adalah sekumpulan titik-titik yang membentang membentang lurus kedua arah tanpa batas. Contohnya seperti ini. Selanjutnya yang perlu kalian ketahui, garis tidak memiliki ujung, yang artinya garis terus membentang kedua arah. Kita bisa menyebutnya sebagai garis AB atau BA dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas yaitu sinar garis. Nah, sinar garis adalah bagian garis yang memiliki satu titik awal dan memanjang ke satu arah tanpa batas. Contohnya adalah seperti ini. Kita bisa menyebutnya sinar AB teman-teman, yang dimana satu titiknya berawal dari titik A dan memanjang ke arah B, yang dimana hanya satu titik saja yang terbuka. Nah, jadi hanya satu ujung saja yang terbuka ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang tidak kalah penting, yaitu sudut. Nah, kira-kira teman-teman apa sih itu sudut? Nah, jadi sudut terbentuk ketika dua sinar garis bertemu di tempat titik awal yang sama. Nah, titik tempat kedua sinar garis bertemu biasanya disebut dengan titik sudut. Sudut biasanya diberi nama dengan 3 huruf. Misalnya, sudut BAC dengan titik sudut di tengah. Nah, jadi sinar garis membentuk sudut dan titik adalah tempat pertemuannya. Ingat ya teman-teman, untuk membentuk sudut kita membutuhkan dua sinar yang berasal dari titik yang sama. Jadi tidak bisa hanya satu sinar atau satu garis saja. Sudut biasanya diukur menggunakan alat yang bernama busur derajat, dan hasilnya dinyatakan dalam derajat. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa titik adalah awal dari semua bentuk geometri. Dari titik kita bisa membentuk garis, dari garis kita bisa membentuk sinar garis, dan dari dua sinar garis kita bisa membentuk sudut. Semuanya saling berhubungan. Nah, selanjutnya ada pun macam-macam dari sudut. Yang pertama yaitu adalah sudut lancip. Contohnya seperti ini. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Biasanya berbentuk tajam dan lancip sesuai dengan namanya. Selanjutnya itu adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Sudut ini dalam kehidupan sehari-hari bisa kita temui seperti pojok tembok atau pojok buku. Selanjutnya itu adalah sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat. Sudut ini biasanya terlihat lebar. Contohnya adalah yang keempat yaitu adalah sudut lurus. Sudut lurus adalah sudut yang besarnya tepat 180 derajat. Bentuknya seperti garis lurus biasa. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, yang terakhir adalah sudut refleks. Sudut refleks adalah sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Nah, baiklah teman-teman, itulah penjelasan dari saya dari titik, garis, sinar garis, serta hubungannya dengan sudut. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan persegi, persegi panjang, dan segitiga. Persegi adalah bangun datar dua dimensi yang memiliki 4 sisi sama panjang.
dan 4 sudut siku-siku yang berjumlah 90 derajat. Persegi juga memiliki 2 diagonal yang sama panjang dan saling tegak lurus. Yang kedua ada persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar 2 dimensi yang memiliki 4 sisi dengan dua pasang sisi yang sama panjang dan sejajar. Semua sudutnya berbentuk siku-siku 90 derajat dan memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Jenisnya dibedakan berdasarkan panjang sisi atau besaran sudut, seperti segitiga sama sisi, sama kaki, sembarang, siku-siku, tumpul, dan lancip. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang segi 5, kubus, dan balok. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang segi 5. Segi 5 adalah bangun datar dengan 5 sisi. Jika kita tentukan satu titik pada sisi segi 5, lalu tarik sinar garis dari titik itu ke arah luar, maka sinar garis akan menunjukkan arah lurus keluar dari bangun datar tersebut. Jadi, pada segi 5, sinar garis bisa digunakan untuk memperpanjang salah satu sisi tanpa batas ke satu arah. Yang kedua adalah kubus. Kubus adalah bangun ruang dengan 6 sisi berbentuk persegi. Setiap sisi kubus dibatasi oleh garis rusuk. Jika dari salah satu titik sudut kubus kita tarik sinar garis, maka sinar garis akan keluar lurus tanpa batas ke satu arah, seolah memperpanjang salah satu rusuknya. Dengan sinar garis, kita bisa melihat arah atau perpanjangan dari rusuk kubus. Yang ketiga adalah balok. Balok adalah bangun ruang dengan 6 sisi berbentuk persegi panjang. Sama seperti kubus, balok memiliki rusuk yang berupa garis dari setiap titik sudut balok. Jika kita tarik sinar garis, maka sinar itu akan memanjang lurus ke satu arah, memperlihatkan arah dari rusuk balok. Jadi, sinar garis dapat digunakan untuk menggambarkan arah atau perpanjangan dari sisi atau garis pada segi 5 bangun datar maupun rusuk kubus dan balok bangun ruang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 macam limas, yaitu limas segitiga, limas segi 4, dan limas segi 5. Yang pertama ada limas segitiga. Limas segitiga ini memiliki alas berbentuk segitiga. Jumlah sisi dari limas segitiga ini adalah 4 sisi, yaitu 3 sisi tegak berbentuk segitiga dan 1 alas berbentuk segitiga. Memiliki 6 rusuk dan 4 titik sudut. Selanjutnya limas segi 4 memiliki alas berbentuk segi 4. Berbentuk segi 4 ini bisa berbentuk persegi, persegi panjang, belah ketupat, dan lain-lain. Memiliki 5 buah sisi, yaitu 4 sisi tegak berbentuk segitiga dan 1 alas berbentuk segi 4. Memiliki 8 rusuk dan 5 titik sudut. Selanjutnya ada limas segi 5. Limas segi 5 ini adalah bangun ruang yang memiliki alas berbentuk segi 5 dan memiliki jumlah sisi 6, yaitu 5 sisi tegak berbentuk segitiga dan 1 alas berbentuk segi 5. Memiliki 10 rusuk dan 6 titik sudut.